Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Setiadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman semuanya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melakukan kuliah online pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Husnul Mawa selaku moderator. Adapun judul materi yang akan kami bawakan yaitu Desain Studi Kelayakan Bisnis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya dan memperkenalkan namanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Tangwalin dengan NIM 2219209996. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah analisis mendalam yang dilakukan sebelum memulai suatu usaha untuk menilai apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan dari berbagai aspek. Studi ini membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang strategis guna meminimalisir risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan suatu bisnis atau suatu usaha. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayu Lestari, NIM 221931004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan desain studi kelayakan bisnis. Tahapan yang pertama itu identifikasi produk. Kita harus menentukan produk dan jasa yang akan ditawarkan berdasarkan peluang dan kebutuhan konsumen. Tahapan yang kedua itu riset pasar. Kita harus menganalisis target pelanggan, kompetitor, serta tren industri untuk memahami potensi dan daya saing bisnis. Tahapan yang ketiga itu analisis aspek bisnis. Contohnya itu aspek pasar. Kita harus menilai potensi permintaan, segmentasi pelanggan, serta tingkat persaingan guna menentukan peluang bisnis. Selanjutnya itu aspek teknis, mencakup kebutuhan produksi, pemilihan teknologi yang efisien, serta lokasi bisnis yang strategis. Aspek yang ketiga, aspek manajemen, melibatkan struktur organisasi, ketersediaan SDM, serta sistem operasional yang mendukung. Aspek yang keempat itu aspek hukum, berfokus pada legalitas usaha seperti perizinan, regulasi pemerintah, dan kepatuhan pada hukum. Aspek yang terakhir itu aspek keuangan, meninjau kebutuhan modal, proyeksi pendapatan, serta analisis kelayakan investasi untuk memastikan bisnis dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Tahapan yang keempat itu pembuatan rencana bisnis. Kita selanjutnya itu menyusun strategi operasional, pemasaran, serta perencanaan keuangan untuk menjalankan bisnis secara efektif. Tahapan yang terakhir itu evaluasi dan keputusan, menilai kelayakan bisnis berdasarkan hasil analisis dan membuat keputusan apakah bisnis akan dijalankan, dimodifikasi, atau dibatalkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Selamat dengan NIM 221920964. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Nah, di sini materinya aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ada aspek yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran ini adalah bagaimana caranya perusahaan menganalisis pasar untuk menentukan potensi pelanggan dan daya saing yang ada di pasar. Nah, biasanya faktor pasar dan pemasaran ini itu ditentukan lagi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor target pasar dan segmentasi pelanggan. Yang kedua ada persaingan dalam industri, dan yang ketiga strategi pemasaran seperti mulai dari promosi, harga, dan distribusi. Nah, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi.
Nah, aspek teknis dan teknologi ini adalah lebih berfokus pada bagaimana caranya perusahaan menentukan kualitas barang, pilihan sistem produksi, dan teknologi apa yang akan digunakan untuk memproduksi suatu produk. Ya, biasanya lebih berfokus ke situ. Oke, selanjutnya ada aspek SDM atau aspek sumber daya manusia. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, aspek SDM ini meliputi perencanaan, pengelolaan, dan biaya tenaga kerja. Nah, semakin baik perencanaan, pengelolaan, dan biaya tenaga kerja, maka perusahaan itu akan lebih bisa dikatakan lebih layak. Ya. Biasanya dalam aspek SDM ini, kualitas SDM itu biasa ditentukan dengan bagaimana mereka bisa berinovasi dan berkreativitas. Tentu semakin baik kreativitas dan inovasinya, maka kualitas SDM itu akan semakin baik. Oke, selanjutnya ada aspek hukum. Nah, selanjutnya ada aspek hukum. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum ini terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah legalitas. Nah, legalitas ini adalah semacam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan dimana jika perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, maka perusahaan itu bisa dikatakan legal. Contohnya peraturan seperti perusahaan wajib menggunakan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, jika perusahaan telah bersertifikasi legal, maka usaha yang dijalankan akan bisa berjalan secara legal dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya aspek yang terakhir atau aspek kelima adalah aspek keuangan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek keuangan itu lebih berfokus kepada modal suatu perusahaan atau anggaran pertama atau anggaran awal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakan, mendistribusikan atau memasarkan suatu produk. Nah, di dalam aspek keuangan ini, perusahaan bisa dikatakan layak ketika modal atau anggaran pertama yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa balik dengan cepat, atau di dalam keuangan biasa disebut dengan return on investment. Nah, jika modal suatu perusahaan itu bisa balik dengan cepat, maka perusahaan itu dalam segi keuangan dia dikatakan baik atau malah bagus sekali, ya. Karena untuk menentukan suatu keberhasilan penjualan di dalam perusahaan itu kita lihat dari laporan keuangannya. Semakin tinggi laporan keuangannya, maka pasti semakin tinggi juga penjualan suatu perusahaan tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Jadi, studi kelayakan bisnis merupakan suatu studi yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam menentukan rangka layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Nah, oleh karena itu dalam mengambil mata kuliah kita akan diperkenalkan dengan beberapa aspek yang akan mendukung kesuksesan dan keberhasilannya suatu bisnis. Antara lain aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknik operasi, manajemen dan organisasi, ekonomi dan sosial, AMDAL, dan aspek lainnya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.